Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan menjadi sebab diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala futuhul arifin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara mudah dan juga bisa mengamalkan apa yang akan kita sampaikan di sini. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya daripada mukaddimah tentang bagaimana biografi Sahibul Hikam Al-Arif Billah Al-Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Berikut juga kita jelaskan sepintas tentang bagaimana kedudukan kitab Al-Hikam. Nah, langsung saja kita akan buka bab yang pertama atau hikmah yang pertama, kata mutiara nasihat petua para aulia, ya terlebih tentunya beliau Syekh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Yang pertama atau hikmah yang pertama yang berbunyi min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal, yang artinya di antara min alamatil i'timad, di antara tanda bersandar, berpegang teguh alal amali kepada amal ibadah, nuqsanur raja'i, kurangnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, inda wujudi zalali, ketika terjadinya kesalahan, kekurangan. Yang tentunya di sini kita bukan sekedar membahas mungkin yang keluar daripada pribadi sendiri. Kita berusaha untuk mencari dan juga menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Kita di sini cuma sebatas menyampaikan apa yang telah mereka sampaikan, tidak lebih tidak kurang daripada itu. Untuk mengenai amal, untuk mengenai perasaan apa yang telah kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan, itu semuanya bergantung kepada masing-masing. Ilmu tetap ilmu, pengamalan masing-masing berniat untuk mengamalkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal ya bagaikan pohon tanpa berbuah. Jadi tetap ada manfaatnya, tidak ada ruginya, hanya saja kurang bermanfaat, bagaikan pohon tak berbuah. Di sini hikmah yang pertama yang sudah kita baca tadi atau bab yang pertama itu sebenarnya berjudulkan tentang amal dan apa yang terjadi pada amal. Sebenarnya dalam hikam ini nomor satunya hikmah yang luar biasa. Sebenarnya untuk orang yang kelasnya kelas tinggi, kelas ali, kelas tinggi. Ada mubtadi, ada mutawassit, ada namanya ali, sanawi boleh Nah di sini beliau sengaja langsung kepada hikmah yang teruntuk kelas yang tertinggi. Nah, kenapa? Yang sebenarnya mestinya dari tahap atau bertahap. Ya mungkin bukan min alamatil i'timad 'alal amal, tentang bagaimana caranya beribadah, caranya ikhlas dan sebagainya, yaitu untuk para pemula. Tapi beliau di sini sengaja ditaruh nomor satu karena tentunya sebagaimana yang akan datang dalam hikam juga, beliau mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Orang yang memang berkilau, orang yang memang bagus di dalam pemulanya, pada pembukanya, semasa dia itu menuntut ilmunya, maka tentu itu suatu pertanda akan berkilau, akan berhasil juga pada saat di penghujungannya. Jadi kita ini di nanti penghujungannya mau berhasil atau tidak, baik atau tidak, berilmu atau tidak,
itu dari pertama kali sudah diketahui, ada pertandanya. Dari calon-calon yang bakalan berhasil dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya bertahap naik sampai berhasil. Itu tentunya diawali ya kan dengan hal-hal yang memang suatu hal yang memang bersinar pada pemulanya. Ketika baik di permulaannya, maka di penghujungan pun akan baik. Ketika berkilau di permulaannya, sampai akhirnya pun akan berkilau. Bersinar di permulaannya, maka begitu pula ketika penghujungan pun akan bersinar. Nah kebalikannya, ya kalau memang gelap dalam permulaannya, ya dalam menuntut ilmunya, ya tidak ada perhatian dengan ilmu, ya kan tidak ada akhlak, ya kan dengan ilmu, dengan orang-orang yang berilmu. Nah ini sudah boleh dikatakan suatu pertanda bahwa nanti pun di dalam penghujungannya pun tidak akan bersinar. Artinya tetap dalam keadaan gelap. Banyak tentunya orang penuntut ilmu, ya kan siapapun orang pastinya pernah menuntut ilmu walaupun barang sebentar. Hanya saja begitu, ya kan? Karena dimulainya ya kan dengan tidak baik, maka akhirnya pun ya tidak baik lagi. Makanya di sini diingatkan terlebih dahulu tetap ya kan bertahan, tetap berjuang, ya, tetap bersabar untuk senantiasa melakukan amal-amal yang sekiranya nanti di penghujungannya akan berhasil. Tapi dengan catatan jangan sampai mengandalkan kepada amal atau juga perjuangan atau juga ya kan daripada apa-apa yang telah kita lakukan. Karena secara hakikatnya itu adalah taufik atau juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memang beramal, yaitu tentunya dalam hatinya harus ya kan dirasakan bahwa ini adalah satu inayah, ya kan perhatian. Inayah itu perhatian, taufik, ya kan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini dengan cara cuma-cuma, tanpa ada peramalan atau juga sebab dari kita. Hanya ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'in inda wujudiz zalal. Apa yang dimaksud dengan amal? Dan di sini kita akan mencoba menjelaskan syarah hikam Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Nah, ini dari Maroko, dari Maghribi ya. Nah ini luar biasa syarah daripada hikam, banyak begitu syarahnya. Kemarin kita buka, kita coba dengan syarah Al-Imam Syurnubi. Ya, ternyata kita perhatikan terlalu sempit, ya terlalu singkat. Ya kita ambil yang memang standar, ya kan. Standar yaitu syarahnya, ya kan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Hasani yang berjudul Ighadul Himam fi Syarh Al-Hikam. Ini penting. Banyak para ulama yang memang mengatakan di antara syarah daripada hikam yang memang semuanya baik tentunya, tapi yang memang terbaik bahkan katanya fi nur, ya ada cahaya yang luar biasa di dalamnya, yaitu syarahnya Syekh Al-Alif Billah Ahmad bin Ajibah. Ini kalau kita baca ya cukup, ya boleh dikatakan bahkan lebih dari cukup. Bahkan semua ilmu-ilmu tasawuf ya, secara umum tentunya, baik itu dari segi amalnya atau juga daripada asrarnya atau juga daripada ya kan ma'arifnya, itu semuanya terkandung pada syarah di sini. Dan di sebelum akhir ya ada beliau mengatakan bahwa aku ini mengarang syarah ini diminta oleh seorang gurunya, ya Abu Zaid, ya kan Al-Hasani juga sama, ya kan beliau yaitu seorang gurunya, ya kan memerintahkan kepada seorang muridnya untuk mensyarahkan kitab ini. Pas itu katanya, saya ini nggak punya modal, nggak punya bekal. Yang tawadhu tentunya dari beliau. Ya istilahnya, apa yang aku akan siratkan, apa yang aku akan tuliskan dalam syarah ini. Yang akhirnya ya sudahlah, imtithalil amr, ya ikut, ya kan turut, ya kan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Lalu aku beristikharah, ya kan pada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan yang terbaik, mudah-mudahan dibukakan apa yang memang dijadikan sebagai perintah dari seorang gurunya. Yang akhirnya ya aku sudah ya kan
kosongkan semuanya, ya kan, terus ya, munajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan apa yang perlu saya tuliskan dalam syarah ini. Jadi kata beliau, aku tidak menuliskan satu huruf pun di dalam syarah ini terkecuali memang itu adalah murni ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya syarah. Ya banyak ya para aulia, para ulama tentunya begitu mengatakan. Hanya yang kita tahu dan juga kita baca memang ada di dalam syarahnya begitu. Di antaranya beliau Al-Imam bin Ajibah. Dan beliau pun mengarah bukan sekedar syarah yang namanya syarah hikam ini, banyak sekali karya-karya beliau itu yang memang beliau berbicara tentang ilmu lughaw, ilmu alillah, ya terlebih terkhusus tentunya dalam tafsir beliau. Ada tafsir beliau namanya Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Quranil Majid. Bahrul Madid, ini lautan yang terbentang luas begitu ya. Fi Tafsiril Quranil Majid, ya dalam mentafsirkan Al-Quran yang maha agung. Nah itu ada 6 jilid. Itu beliau tafsirnya yang pertama dari segi i'rab yang berkenaan dengan i'rab, sharaf dan sebagainya. Setelah itu secara tafsir ahli zahir, ya kan, dan diakhiri dengan tafsir ahli batin atau yang disebut dengan tafsir secara isyarah. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi bagi ya kita semua ya yang sudah lumayan bisa membaca Al-Qur'an, sudah punya modal nahwu, sharaf, jangan disia-siakan. Jadi ilmu itu luas. Ya kan, ketika kita mempelajari ilmu secara zahir, nahwu, fikih, itu modal buat kita, fondasi buat kita untuk memperteguh asas dalam ya kan apa yang akan kita ya kan kerjakan nanti untuk di masa yang akan datang. Ketika kita sia-siakan ya percuma. Kita ini mempelajari sesuatu ilmu yang memang tidak sampai pada tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Yaitu menggali kandungan daripada Al-Quran, tafsir, hadis juga dengan syarah-syarah hadis, berikut juga fikih dan sebagainya. Itu yang kita maksud. Nah, ketika sudah punya tingkatan, sudah membaca kitab, sudah bisa memaknai kitab dengan baik, ya mutalaah, ya kan, mutalaah, ta'lim, ya kan, mempelajari. Oh, kitab semuanya ada, ya kan, di belakang kita ini bermacam-macam fan, ya kan, ada di dalamnya.